Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Jadi memang saat ini sedang ada satu fenomena di mana Gen Z ini merasa bahwa harga properti sudah terlalu tinggi. Sehingga mereka merasa bahwa kita tidak akan bisa beli rumah. Sampai kapanpun Sampai tuh ya Pak kapanpun. ya? Karena mereka merasa penghasilan mereka dengan harga rumah yang semakin naik itu tidak sepadan kenaikannya. Sehingga itu jadi satu fenomena di kalangan Gen Z. Sehingga itulah yang membuat hasil survei tadi tercermin ya bahwa ada sebagian cukup besar gitu ya, mereka merasa bahwa kelihatannya sulit untuk beli rumah gitu. Halo kalian para Gen Z, gimana kabar kalian semua? Udah ditanya apa aja kemarin pas lebaran? Udah yang tanya kapan beli rumah lu? Oke, di sini saya Muhammad Hari Rama akan mempresentasikan antara impian dan kenyataan. Dapatkah Gen Z membeli rumah? Untuk data yang saya tahu, menurut data dari teknologi real estate 99 Corporation, itu bilang kalau misalkan Gen Z itu ingin membeli rumah sebanyak 64,6% dari jumlah Gen Z yang ada. Dan sebenarnya rumah impian Gen Z itu kayak gimana sih? Nah, yang pertama itu Gen Z itu ingin rumahnya yang strategis. Biasanya itu di perkotaan atau memiliki akses jalan yang baik. Terus yang selanjutnya itu ada taman. Kenapa ada taman? Karena Gen Z itu sering untuk heal. They heal set di taman mereka itu. Terus yang selanjutnya itu koneksi internet yang stabil. Siapa sih sekarang yang nggak pakai internet? Makanya itu koneksi internet stabil ini merupakan hal yang krusial. Terus selanjutnya, untuk properti bukan standar kebutuhan, tapi sebagai bentuk dari identitas diri. Gen Z itu punya satu hal di mana mereka itu ingin menempatkan diri mereka sebagai individu yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Mereka ingin seperti mereka itu punya pribadi menggambarkan emosinya sendiri gitu. Terus yang selanjutnya itu ada desain minimalis, estetik dan fungsional. Di mana biasanya rumah Gen Z itu banyak furniture yang sangat estetik gitu untuk foto-foto dan lain sebagainya. Nah, untuk itu mari kita ambil dua kasus dari poin ini gitu. Yang pertama itu profesi yang strategis dan terdapat taman. Taman itu minimal dari sebuah rumah. Yang tamannya ini biasanya posisinya itu harus di tengah karena ya itu untuk privasi gitu. Itu luas tanahnya itu sebesar 120 meter persegi. Itu minimal. Terus kalau misalkan lokasi strategis itu pasti di daerah kota-kota seperti Jabodetabek gitu. Kayak itu mari kita lihat ya hari ini. Untuk harganya sendiri itu di Jakarta sebesar 1,8 miliar sampai 4,2 miliar. Selanjutnya Bekasi 1,2 M sampai 1,5 M. Selanjutnya itu di Tangerang sebesar 2,1 miliar sampai 2,5 miliar. Selanjutnya di Bogor sebesar 1,3 M sampai 2,4 M, dan selanjutnya Depok itu 1,5 M sampai 2,4 M. Untuk itu kita harus lihat juga gitu. UMK tahun 2025 di kota Jabodetabek itu kayak gimana gitu. Yang pertama itu di Jakarta itu sebesar 5,396 juta. Selanjutnya di kota Bekasi yaitu 5.690.000. Selanjutnya di kota Tangerang sekitar 5.069.000. Terus di kota Bogor itu sekitar 5.126.000, dan selanjutnya di kota Depok itu 5.195.000. Nah, kalau misalkan kita ini gitu ya,
harga rumah di Bekasi itu kita nggak cari aja ya data yang paling minimal. Yang paling minimal itu harga rumah itu sebesar 1,2 M di Bekasi. Dan kita ambil aja kota Bekasi itu dengan UMK-nya itu sebesar 5.690.000 gitu. Oke, kita hitung aja ya sekarang. Sekarang tadi berapa 1,2 M? 1,2 M dibagi dengan 5.692.000. Oke, kita bagi. Ini per bulan, ya, pendapatan per bulan itu jadi hasilnya 211 bulan gitu. Berarti kalau misalnya kita bagi 12, itu sekitar 18 tahun. Kalau kita belajarnya 18 tahun kalian baru bisa membeli rumah gitu. Nah, itu terus kalau tanya mungkin, oh tapi bagaimana dengan KPR gitu? Kita bisa ngambil KPR kan? Iya, bisa. Jadi KPR juga ada persyaratannya gitu. KPR itu, misalkan kita ngambil deh, misalkan kita ambil DP aja 15% dari 1,2 gitu. Itu dapatnya untuk biaya awal itu sekitar 1,4 dibagi dengan 15%. Dengan dikali dengan 15%. Itu hasilnya adalah 180 juta yang harus kalian kumpulkan gitu DP rumahnya. Nah, terus anggaplah kita ngambil cicilannya sebesar selama 15 tahun. 15 tahun dan bunganya total itu 9%. Maka kita per bulan itu harus mengeluarkan sebesar 10 juta. Jadi 2 bulan gaji kita itu baru bisa untuk menyicil gitu kan, itu nggak mungkin gitu kan. Itu dia yang hasilnya pembahasan itu jadinya itu permasalahan gaji untuk membeli rumah gitu. Jadi pendapatan tidak sebanding dengan harga rumahnya. Terus selanjutnya itu permasalahan dan juga harga rumah yang terus naik. Harga rumah itu naiknya itu sangat besar gitu per tahun gitu kan. Nah, selanjutnya ada Gen Z itu biasanya melakukan soft saving. Soft saving ini di mana Gen Z itu mereka melakukan penghematan, tapi mereka itu masih fokus ke arah kesehatan mentalnya mereka, gitu. Misalnya kayak liburan dan lain sebagainya, duitnya itu ke arah sana gitu. Terus untuk itu mereka juga kurangnya edukasi finansial gitu. Mereka walaupun kita tahu ya perkembangan teknologi sekarang itu sangatlah baik gitu, tapi mereka masih ingin meritasi mengenai kurangnya edukasi finansial. Nah, selanjutnya ada nggak sih solusi dari pemerintah? Ada, yaitu rumah subsidi dan tapera. Rumah subsidi ini biasanya rumah yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Akan tetapi rumah subsidi ini biasanya berada di daerah-daerah yang cukup terpencil. Untuk itu makanya jadi lumayan cukup tidak tertarik gitu dengan rumah subsidi ini. Selanjutnya itu ada yang namanya tapera, tabungan perumahan per orang. Nah, tabungan ini biasanya mereka akan dipotong dari gaji mereka sebesar 3%. Ya apakah itu cukup gitu? Kalau misalkan kita pikir, misalkan 3% dari gaji kita 5 juta, 690.000 gitu dikali dengan 3%. Jadi gaji kita itu sebesar 170.000. 170.000. Kalau misalnya kita 170.000, kita lihat sih kalau misalkan kita 170.000 itu per bulan. Kalau misalkan setahun 12, kita baru dapat sekitar 2.048.000. Itu baru setahun. Sedangkan kita tahu ya kalau misalkan harga rumah itu terus naik per tahunnya. Nah, itu solusi yang dapat kita lakukan
Sebagai Gen Z, itu yang pertama jelas kita harus membaca lagi mengenai finansial agar kita dapat tahu tentang investasi, bagaimana caranya menyimpan uang, bagaimana caranya kita mengembangkan duit kita gitu. Dan yang selanjutnya itu kita juga harus mengasah diri kita sendiri karena kita tahu itu misalkan eh, gaji yang kita dapat itu sesuai dengan skill yang kita punya. Kalau misalkan ternyata skill kita itu memang di batang web yang bagus, kita harus meningkatkan skillnya itu. Nah, itu dari saya sebagai salah satu Gen Z juga, karena kita harus semangat untuk dapat di rumah yang. Assalamualaikum.